والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Hajah Nuriyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada bulan lalu alhamdulillah kita telah bersama-sama belajar dan mempelajari sedikit atau tafsir ringkas dari surat Az-Zalzalah. Ketika itu kita sebutkan bahwa surat Az-Zalzalah bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Sejak bumi itu digoncangkan sampai mayat-mayat dibangkitkan, kemudian semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sebutkan ketika itu pesan moral dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua umat manusia, anak cucu Adam. Famay ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia juga akan melihat balasannya. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan bersama surat setelah Az-Zalzalah di dalam urutan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat apa Pak? Setelah Az-Zalzalah surat apa Pak? Setelah Az-Zalzalah, dari depan, dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, dan seterusnya, Az-Zalzalah, kemudian Al-Adiyat. Ya, surat apa? Al-Adiyat. Ya. Tafsir singkat atau ringkas dari surat Al-Adiyat. Ada berapa jumlah ayat di dalam surat Al-Adiyat? Ayo kita baca bersama-sama, ulun baca kemudian bisa pian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Wal 'adiyati dhabha. Ayat berapa? 1. Fal muriyati qadha. Ayat kedua. Fal mughirati subha. Ayat ketiga. Fa atharna bihi naq'a. Ayat keempat. Fa wasatna bihi jam'a. Ayat kelima. Kemudian
Innal insana li rabbih lakanud. Ayat ke-6. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat ke-7. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ayat ke-8. Kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Ayat keberapa? Wa hussila ma fis sudur? 9 atau 10? 10 ya. Yang terakhir inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ya, Masya Allah, ini pada puasa Pak ya, jadi suaranya habis ya. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Berapa jumlah ayat di dalam surat Al-Adiyat? 11 ya, tadi sudah kita baca bersama-sama, jumlahnya ada 11. Pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini yang pertama terkait dengan status dari surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini tergolong surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Tadi ada yang mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah. Betul ya. Memang ada perselisihan pendapat. Al-Adiyat ini statusnya tergolong Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian ulama menyatakan bahwa surat Al-Adiyat ini adalah Makkiyah. Apa dalil mereka? Mereka mengatakan topik pembahasan surat ini berisi tentang kondisi-kondisi hari kiamat, yang mana di dalam surat ini diceritakan pada hari kiamat nanti Allah akan membongkar seluruh rahasia yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi pada hari kiamat. Surat-surat yang berbicara tentang hari kiamat, sebagaimana kita maklumi bersama, biasanya pada umumnya adalah surat Makkiyah. Sehingga ini pendapat sebagian ulama. Dia menyatakan bahwa surat Al-Adiyat adalah surat Makkiyah. Alasannya karena surat ini berbicara tentang kondisi pada hari kiamat. Kemudian ulama lain menyatakan ini surat Madaniyah. Apa dasar mereka? Mereka mengatakan dari awal ayat wal 'adiyati dhabha sampai dengan ayat yang kelima fawasatona bihi jam'a, semuanya bercerita tentang perang. Bercerita tentang apa Pak? Perang. Pertanyaannya Pak, peperangan itu terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah? Peperangan. Ada perang Badar, perang Uhud. Uhud itu ada di mana? Uhud. Ada di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Peperangan yang terjadi adalah
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah kemana? Ke Madinah. Sempat kita singgung di awal pertemuan kita ketika mengkaji tafsir, surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah statusnya adalah surat Madaniyah. Inilah dasar ulama yang menyatakan bahwa surat Al-Adiyat adalah surat Madaniyah. Karena dari awal ayat sampai dengan ayat yang kelima bercerita tentang peperangan. Nanti akan kita sebutkan, ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hewan yang ada di dalam ayat adalah kuda. Ada juga yang menyebutkan yang dimaksudkan adalah unta. Insya Allah akan kita sebutkan ketika masuk pada tafsir per ayat. Dengan alasan ini maka mereka menyatakan surat ini surat Madaniyah. Sekali lagi karena peperangan terjadi setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Apa alasannya Pak? Kenapa ketika Nabi di Mekah tidak perang? Kenapa di Mekah Nabi tidak perang, memerangi musuhnya, berjihad? Betul sekali. Karena kondisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau ketika itu dalam kondisi lemah. Sehingga ketika itu belum ada peperangan yang dimulai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah nama dari surat Wal-Adiyati Dhabha. Ada dua nama yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan surat Wal-Adiyati Dhabha. Nama yang pertama adalah Al-Adiyat. Nama yang pertama Bapak, Al-Adiyat. Nama yang kedua adalah Wal-Adiyati Dhabha, sebagaimana ayat yang pertama. Jadi nama yang pertama Al-Adiyat, nama yang kedua Wal-Adiyati Dhabha. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga, apa munasabah, apa hubungan keterkaitan antara surat Az-Zalzalah dengan surat Al-Adiyat? Karena berurutan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyati Dhabha. Apa keterkaitan antara surat Al-Adiyat dengan surat sebelumnya, yaitu surat Az-Zalzalah? Ini juga dibahas oleh para ulama tafsir. Maka pada surat Az-Zalzalah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah umum. Kaidah umum yang sudah semestinya menjadi pegangan kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, agar kita bisa selamat di negeri akhirat. Kaidah umum itu adalah pesan moral yang Allah sampaikan di dua ayat terakhir dari surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada surat Az-Zalzalah Allah menyebutkan kebaikan dan keburukan. Yang beramal kebaikan pasti dia akan melihat balasannya. Yang beramal keburukan pasti dia juga akan melihat balasannya. Di dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala lebih khusus menyebutkan orang-orang yang berbuat keburukan dan apa balasan bagi mereka. Apa yang akan Allah perbuat untuk mereka kelak pada hari kiamat. Jadi lebih umum yang mana Pak? Yang Az-Zalzalah atau Al-Adiyat? Al-Adiyat atau Az-Zalzalah? Az-Zalzalah. Az-Zalzalah konteksnya lebih umum, mencakup kebaikan dan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adapun di dalam surat Al-Adiyat, di dalam surat Al-Adiyat dari ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud.
Sesungguhnya manusia itu kanud. Kanud nanti akan kita sebutkan. Menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-kanud adalah alladzi ya'uddul masaiba wa yansa ni'ama rabbih, yang selalu menghitung-hitung musibah yang dia dapatkan, tetapi dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Pernah sakit, Pak? Pernah sakit? Biasanya sakitnya berapa hari, Pak? Covid itu berapa hari biasanya? 12 hari. Ya. Terkadang ketika kita sakit 7 hari, 10 hari, 15 hari, kita mengeluh, ya Allah, kenapa Engkau berikan penyakit ini kepada saya? Dia lupa selama 30 tahun Allah memberikan dia kesehatan. Yang dia ingat adalah musibah yang Allah berikan kepadanya. Dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah telah karuniakan kepadanya selama ini. Alladzi ya'uddul masaiba wa yansa ni'ama rabbi. Pak, kalau ada uang, pian misalnya punya uang 1 miliar, hilang 5 juta, yang pian ingat yang mana? yang hilang atau yang 995 juta? Jujur, Pak, yang mana? Yang hilang, Pak? Yang hilang. Ini sama masuk. Alladzi ya'uddul masaiba wa yansa ni'ama rabbi. Yang lupa musibah, yang selalu menghitung-hitung musibah, tetapi dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Innal insana li rabbih lakanud. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Adiyat adalah keburukan-keburukan manusia dan apa yang Allah akan balas untuk mereka kelak pada hari kiamat. Wa hussilama fis sudur. Allah akan bongkar semua yang ada di dalam dada kita. Yang ada di dalam hati kita, dada kita itu apa saja, Pak? Ada iri, ada dengki, ada kikir, ada bakhil. Betul, Pak? Itu semua akan dibongkar. Tetapi juga ada keimanan. Itu semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Wa hussilama fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Nanti akan kita sebutkan tafsirnya per ayat. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memahami bahwa keterkaitan antara surat Al-Adiyat dengan surat Az-Zalzalah adalah dari topik pembahasannya. Az-Zalzalah membahas tentang balasan kebaikan dan keburukan. Akan tetapi di dalam surat Al-Adiyat lebih terkhusus bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Maka insya Allah yang keempat kita akan membahas tafsir per ayat. Kita masuk surat Al-Adiyat ayat pertama, wal adiyati dhabha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran waktu-waktu istimewa. Ada wadduha, ada walaili. Apa artinya wadduha, Pak? Demi waktu duha. Sering kita melaksanakan sholat apa? Duha. Kemudian ada walaili. Apa artinya walaili? Demi malam. Ada juga wal asri, demi masa. Ada juga wal fajri, demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bulan-bulan istimewa di dalam Al-Quran. Ada yang namanya al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Ada juga yang kita tunggu-tunggu yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan kota-kota istimewa di dalam Al-Quran. Ada kota Mesir, udkhulu Misra insyaallah. Ini kota Mesir. Kemudian juga ada kota Mekah,
wa hadzal baladil amin. Ada juga negeri Syam, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun yang tumbuh di negeri Syam. Ini adalah kota-kota istimewa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Adiyat, Allah menyebutkan hewan yang istimewa, digunakan untuk ibadah yang istimewa. Kira-kira hewan apa, Pak? Hewan apa ini? Kuda atau unta? Ya, dua-duanya istimewa. Nanti akan kita sebutkan keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setidaknya ada 5 karakter yang dimiliki oleh hewan kuda atau unta. Tapi nanti kita insyaallah akan menyebutkan 2 hewan yang diperselisihkan oleh ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Tentunya yang pertama kuda, yang kedua unta. Dan dua-duanya termasuk khilaf tanawwu, perselisihan yang tidak ada kontradiksi, dua-duanya benar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Atiyah di dalam tafsirnya. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wal 'adiyati dhabha. Al-'adiyat di dalam bahasa Arab, al-'adwu artinya berlari dengan cepat atau kencang. Ada ya'du artinya berlari dengan cepat atau kencang. Wal 'adiyat adalah fa'ilnya atau isim fa'ilnya yang berlari. Kalau kata kerjanya ada ya'du, isim fa'ilnya adalah wal 'adiyat, yaitu yang berlari. Kemudian dhabha artinya suara yang keluar ketika berlari kencang. Kalau bahasa kita menggeh-menggeh atau terengah-engah. Terengah-engah ini adalah suara, biasanya adalah suara kuda. Ya, suara apa? Suara kuda. Wal 'adiyati dhabha artinya demi yang berlari kencang atau yang berlari dengan cepat sambil mengeluarkan suara terengah-engah. Wal 'adiyati dhabha. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang mausufnya. Tidak menyebutkan hewan apa yang larinya kencang. Yang Allah sebutkan adalah sifatnya. Dari sinilah timbul perselisihan pendapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwasanya al-'adiyat artinya kuda. Apa alasan beliau? Karena dari awal ayat sampai dengan yang kelima semuanya adalah sifat kuda, bukan sifatnya unta. Kencang mana Pak larinya? Kuda atau unta? Lebih kencang yang mana? Kuda lebih kencang daripada unta, yang biasanya masuk ke jantung pertahanan musuh di tengah-tengah. Kuda atau unta? Kuda. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Akan tetapi yang unik, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya al-'adiyat adalah unta. Al-'adiyat adalah unta, yaitu unta kencang yang digunakan untuk mengangkut para jamaah haji. Unta kencang yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji. Nah, ini 2 pendapat ya tentang tafsir wal 'adiyati dhabha. Yang pertama apa Pak? Kuda. Ini pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama.
Kemudian yang kedua adalah unta. Ini pendapat siapa? Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian yang perlu kita fahami di dalam masalah ini adalah perselisihan yang terjadi di dalam tafsir biasanya adalah perselisihan tanawwu' atau khilafut tanawwu'. Khilafut tanawwu' artinya perselisihan yang bervariasi dan tidak ada kontradiksi. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ini namanya khilaf apa? Tanawwu'. Berbeda dengan khilaf tudad atau tadad. Perselisihan ini biasanya bertentangan. Salah satunya benar, yang kedua salah. Khilaf tudad atau khilaf tadad. Sehingga Ibnu Atiyah sekali lagi mengatakan bahwa dua tafsiran ini dua-duanya benar. Baik yang menafsirkan kuda ataupun yang menafsirkan dengan unta. Dua-duanya benar. Kuda perang ini ikhwatal iman a'azzani Allah, modalnya hanya diberi makan, Pak. Dan kalau punya kuda itu kan modalnya hanya memberi apa? Makan, kemudian memberi minum dan diberi tempat tinggal. Betul nggak? Beri makan, beri minum, kemudian tempat tinggal. Sedikit sekali. Tetapi kita lihat bagaimana kesetiaan kuda kepada tuannya. Ketika disuruh berjihad, disuruh lari kencang, padahal jihad itu resikonya nyawa, Pak. Resikonya apa? Nyawa. Minimal luka. Tetapi kuda tetap berlari kencang, maju ke depan, pantang menyerah, tidak pernah mundur. Gak ada ceritanya kuda mundur. Dia maju menyerang musuh sesuai dengan arahan tuannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini adalah an-nusari'a fil khairati wa nu'iddalaha. Hendaknya jika kita punya niat untuk berbuat baik, segera laksanakan. Sebagaimana kuda ketika diperintahkan untuk berjihad, berangkat, berlari kencang, menyerang musuh yang dituju oleh tuannya. Maka kita sebagai manusia hendaknya jika memiliki niat untuk berbuat baik, segera laksanakan. Makanya dahulu, Pak, ketika turun perintah, ketika turun wahyu kepada para sahabat, tidak pernah sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, perintah ini hukumnya wajib atau sunnah. Tidak pernah. Mereka langsung melaksanakan perintah itu. Di dalam sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia itu mengetahui fadilah, pahala yang ada di dalam adzan dan pahala yang ada pada shaf pertama. Pahala adzan, kemudian yang kedua pahala shaf pertama. Thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati keduanya, yaitu adzan dan shaf pertama, kecuali dengan cara berundi. Saking manusia ini berebut shaf awal dan adzan karena fadilahnya sangat besar, mereka berundi. Kalau enggak ada cara kecuali berundi, niscaya mereka akan berundi. Tetapi yang menjadi masalah, banyak dari kita tidak mengetahui fadilah adzan, tidak mengetahui fadilah shaf pertama, atau kita mengetahui tetapi hati kita belum tergerak untuk melaksanakannya. Maka kalau kita sudah mengetahui kebaikan, bersegera untuk melaksanakannya. Sebagaimana kuda langsung bergerak, berlari cepat menyerang musuh yang dituju oleh tuannya. Kemudian contoh yang lain adalah bersegera untuk memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu dan memiliki uang untuk ibadah haji, segera Pak naik haji.
Yang mampu melaksanakan ibadah umroh, segera melaksanakan ibadah umroh. Yang mampu membayar zakat dan sudah wajib membayar zakat karena sudah mencapai haul dan sudah mencapai nisab, segera membayar zakat. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Ini pelajaran dari ayat yang pertama. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang pertama bisa difahami ya Pak? Bisa ya? Baik, kita masuk ayat yang keberapa? Kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falmuriyati qadha." Demi kuda yang memercikkan api karena pukulan kuku kakinya. Jadi ketika kuda itu berlari Pak, kuku kakinya itu kena batu. Karena gesekan itulah akan menimbulkan percikan api. Falmuriyati qadha. Seekor kuda yang berlari dengan cepat, karena saking cepatnya kuku-kukunya yang ada di dalam kakinya tadi mengenai batu. Gesekan itu menimbulkan efek yang muncul, yaitu percikan api. Falmuriyati qadha. Kalau unta, ya, sepertinya unta tidak cocok dengan ayat ini. Kenapa? Karena unta itu kalau lari pelan-pelan. Kemudian yang kedua, apakah ada efek percikan api dari kakinya? Tidak ada. Akan tetapi ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah ketika unta itu berlari, maka ada batu dengan batu bertemu. Saya dipahami ya Pak? Karena efek kakinya tadi, ya, ada batu dengan batu apa? Bertemu. Kemudian pertemuan batu itu menimbulkan percikan api. Nah, ini tafsir kalau kita mengatakan maksud hewan di sini adalah unta. Falmuriyati qadha. Jadi ulangi, jika kita mengatakan bahwa hewan di sini adalah kuda, maka jelas sekali karena saking cepatnya kuda berlari, ya, kemudian kuku kakinya tadi terkena batu, maka menimbulkan efek yaitu percikan api. Adapun unta, maka ulama mengatakan ketika unta berjalan atau berlari, ya, itu ada batu yang terlontar. Kemudian batu dengan batu bertemu, bergesekan dan menimbulkan percikan api. Sama loh Pak, falmuriyati qadha. Jadi kalau kuda antara kaki dengan batu, kalau unta antara batu dengan batu. Falmuriyati qadha. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum jami'an. Percikan api tadi menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan kuda ketika berlari kencang. Saking bersungguh-sungguhnya sampai menimbulkan percikan api. Falmuriyati qadha. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki keinginan untuk berbuat baik, maka bersungguh-sungguhlah. Jangan berikan sisa waktu kita untuk berbuat baik. Berikan waktu yang terbaik yang kita miliki untuk berbuat baik. Jangan berikan sisa-sisa waktu. Ketika kita ingin berinfak, berikan yang terbaik dari harta kita sesuai dengan kemampuan dan maslahat. Ini pesan dari ayat yang kedua. Jadi ketika kita memiliki keinginan untuk berbuat baik, bersungguh-sungguhlah. Sebagaimana kuda tadi bersungguh-sungguh ketika lari sehingga menimbulkan percikan api, maka kita juga harus bersungguh-sungguh ketika kita ingin melakukan kebaikan. Jangan memberikan sisa-sisa waktu kita untuk berbuat baik. Berikan waktu yang terbaik, berikan harta yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan maslahat untuk kebaikan. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua bisa difahami Pak? Bisa nggih? Kalau unta berarti batu ketemu batu. Kalau kuda berarti kaki bertemu batu sehingga menimbulkan percikan api. Baik, kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga, yaitu falmughirati
subha. Aghara yugiru artinya menyerang. Al-mughir artinya yang menyerang. Demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, subha, waktu subuh atau waktu pagi. Pagi adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang musuh. Kenapa? Karena waktu pagi itu, Pak, beda pandangan kita dengan orang kafir. Bagi orang kafir, waktu pagi itu adalah waktu untuk istirahat. Kalau bagi orang mukmin seharusnya waktu pagi itu untuk beramal. Kenapa orang kafir istirahatnya di pagi hari? Karena malam harinya dia berfoya-foya, dia berjoget ria, dia bermaksiat, mumpung malam hari tidak ada yang melihat. Ini orang kafir. Sehingga di waktu pagi mereka lengah, mereka istirahat. Inilah kesempatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang musuh. Fal mughirati subha. Adapun jika kita tafsirkan hewan ini dengan unta, maka yang dimaksud adalah unta yang berjalan dengan cepat di pagi hari dari Muzdalifah menuju Mina. Kalau kuda tadi jelas ya Pak, yaitu yang menyerang musuh di pagi hari. Tapi kalau kita artikan hewan ini adalah unta, maka yang dimaksud adalah unta yang berjalan cepat menuju Mina. Dari mana? Dari Muzdalifah. Kan urutannya tanggal 9 di Arafah. Betul nggak Pak? Terbenam matahari menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah kita mabit. Kemudian ketika pagi hari subuh kita menuju Mina. Nah, ini tafsiran untuk unta, yaitu unta yang berlari dari Muzdalifah menuju Mina. Tapi kalau kuda artinya kuda yang menyerang di waktu pagi. Sekali lagi, kenapa menyerang di waktu pagi? Ya, sekali lagi karena waktu pagi ini berbeda pandangan antara orang kafir dan orang mukmin. Ya. Orang kafir waktu pagi adalah waktu capek, karena di malam hari mereka gunakan untuk bergadang, berjoget, bermaksiat dan lain sebagainya. Sedangkan waktu pagi bagi orang mukmin harusnya adalah waktu untuk beramal. Tapi Pak, sekarang kita cek kondisi umat sekarang Pak. Banyak enggak Pak yang setiap malam bergadang, menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia? Banyak atau tidak Pak? Ini PR untuk kita semua. Kasihan umat Islam sekarang Pak. Malam dia hidup, pagi dia tidur. Biasanya kuota itu gratisnya malam. Kuota internet itu lebih murah di malam hari. Karena memang di malam hari ini fitrahnya adalah untuk istirahat. Tetapi orang-orang kafir malam itu untuk bermaksiat, untuk berjoget dan lain sebagainya. Sehingga di waktu pagi hari mereka tidur. Jangan sampai pemuda-pemuda Islam, anak-anak kita mengikuti gaya-gaya orang kafir. Ya, di malam hari hidup, di pagi hari tidur. Ya. Pesan pelajaran dari ayat ini yaitu an-naghtanima awqatal bukuri fi a'malina. Hendaknya kita memanfaatkan waktu pagi untuk amal terbaik, bukan amal yang sia-sia. Apa Pak yang bisa kita kerjakan di pagi hari? Amal yang terbaik, bukan amal yang sia-sia. Yang pertama, pagi hari sholat malam. Sholat apa? Tahajud sebelum fajar, betul? Kemudian ketika adzan berkumandang, apa yang bisa kita laksanakan setelah adzan? Sholat 2 rakaat qabliyah fajar. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah sholat subuh, apa yang bisa kita lakukan? Berzikir pagi. Berzikir apa? Pagi. Ya. Apa juga yang bisa kita lakukan? Mencari dunia, beramal. Ya. Di saat orang-orang masih tidur, ya,
Atau di saat orang-orang tidak sempat membuat bubur misalnya, kita jualan bubur Pak. Insya Allah jam 7 habis, jam 8 habis, karena banyak orang ke kantor belum sempat masak. Yang dicari nasi uduk, yang dicari bubur. Jualan di pagi hari itu barokah. Jualan di pagi hari itu apa? Barokah. Nah, ini pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kuda yang menyerang musuh di pagi hari. Ya, makanya sering kita dengar kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian, itu ba'da subuh Pak, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah mengantarkan jenazah? Apa yang dikatakan Abu Bakar? Saya wahai Rasulullah. Siapa yang pagi ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini telah bersedekah? Saya ya Rasulullah. Bahkan saking barokahnya pagi hari Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani. Tidaklah seseorang bangun di pagi hari, di waktu pagi hari, kecuali akan ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Malaikat yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti bagi orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, berikanlah kehancuran, kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Ini barokahnya waktu pagi. Ya, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari ya kita agendakan, ya, kita lebih semangat lagi untuk bisa memanfaatkan waktu pagi kita untuk amal-amal terbaik kita, bukan untuk amal-amal yang sia-sia. Yang sia-sia contohnya apa Pak? Habis dari masjid kita ke rumah buka HP nonton YouTube, kecuali YouTube-nya kajian atau yang bermanfaat. Ya, pagi-pagi ya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, jangan sampai ini kita lakukan, karena waktu pagi hari adalah waktu yang sangat barokah, yang mana Rasulullah SAW tadi menyerang musuh di waktu pagi hari. Fal mughirati subha. Insyaallah ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, dan apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu dari ulun pribadi dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.